Teman-teman, berkenan kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai manajemen lalu lintas yang akhirnya apabila teman-teman mengikuti, menyimak, mempelajari playlist ini, teman-teman pada akhirnya akan bisa merancang ruas, jalan, dan persimpangan gitu. Saya senang karena kemarin teman-teman saya yang ngurusin lalu lintas juga ada ngomong katanya, wah karena itunya bagus, bermanfaat katanya gitu, mudah-mudahan jadi ibadah. Saya pengen ketawa asli. Enggak, saya mah bikin video ini, bikin playlist ini, saya dibayar om, saya dibayar sama kampus gitu. Saya kan dapat honor gitu. Jadi bukan ibadah, sama sekali bukan ibadah. Saya mah buat dapat bayaran. Masalah teman-teman menonton enggak masalah. Untuk yang saya nerbangin drone juga, saya mah emang happy, saya mah emang hobi saya main drone. Teman-teman ada yang menonton, ada yang enggak ya bodoh amat, saya terbang aja terus gitu. Om Diko juga saya maaf Om Diko, saya nonton di video Om Diko ngeseng lantur. Nonton di video Om Diko, ada yang nanya siapa itu, katanya kamu mau banyak viewer. Yes I do, kata Om Diko. Enggak om, saya pastikan ya, kita kan udah 4 tahunan nih mainin drone. Viewer Indonesia itu nggak suka lihat FPV. Udahlah, nanti hilangkan keinginan untuk banyak viewer dari terbang freestyle tuh enggak gitu. Kalau saya sendiri ngadain lomba itu karena saya pengen ketemu aja. Saya senang ketemu Om Dano, Om Kang Kayu, Om Diko. Jadi kita bisa sharing, bisa ngobrol. Kalau nggak pakai drone kita ngobrol apaan, kan begitu ya. Karena memang persahabatan tuh yang paling penting kok, dalam hidup kita itu paling penting itu persahabatan gitu. Nah kita lanjut, kita balik para mahasiswa. Mahasiswa kita lanjut ya. Bukan dalam rangka ibadah ini mah orang tua Anda, orang tua mahasiswa udah bayar kampus kan untuk menguliahkan Anda supaya bisa gitu. Dan saya ditugaskan untuk mengantarkan Anda sampai bisa. Nah, kalau Anda tidak menyimak, tidak belajar, terus nggak bisa, bukan salah saya lah. Wong saya di kelas udah bukan ngajarin, men-sharingkan, materinya saya sampaikan, di YouTube juga saya sampaikan, apa segenap kemampuan saya, kalau ditanya saya jawab. Kemudian Anda nggak mau belajar dan nggak bisa, bukan salah saya, Anda hanya aja nggak belajar gitu ya. Jadi kalau nanti ujian jelek juga jangan salahin saya kalau situnya nggak belajar. Yaudah ya, kita balik lagi. Jadi kalau untuk ruas jalan, teman-teman udah tahu ya, misalnya ini ruas jalan ini ya. Kita tahu ruas jalan ini jelek atau bagus tuh dari mana? Dari macetnya kan, gitu. Di video sebelumnya kita bahas gitu, dari macetnya. Kalau ini kendaraan isinya mulu, wah kendaraan gitu kan. Anda misalnya Om Jakral, Om Sogo masuk ke sini males kan? Wah jelek nih, macet gitu kan. Pilih dong jalan lain gitu. Kali ini lebih lancar gitu, seliweran masuk kampung gitu misalnya gitu ya. Jadi ukuran untuk menilai apakah suatu ruas jalan jelek atau enggaknya kita udah bahas berdasarkan rumus. Ini rumus fundamentalnya ya. Rumus fundamentalnya di dalam sistem lalu lintas adalah Q sama dengan arus sama dengan kecepatan dikali kepadatan. Ini notasi mungkin bisa tiap dosen, tiap ini buku suka beda-beda. Nggak apa-apa, yang penting ini pahami, ini adalah arus, ini adalah kecepatan, ini adalah kepadatan gitu. Arus itu satuannya itu kendaraan per jam. Kalau kecepatan itu kilometer per jam. Kalau di luar mungkin miles per hour, kalau di kita kilometer per jam. Nah, kalau kepadatan, density itu adalah kendaraan per kilometer, begitu. Nah, saya di video ini, saya mau menyampaikan tentang faktor satuan mobil penumpang atau ekivalen mobil penumpang. Kenapa kita mau bahas itu? Karena pada video sebelumnya juga kita udah sebutkan bahwa kita jelaskan bahwa misalnya ada satu ruas jalan. Ada pertanyaan misalnya ke Mang Sogo, Mang, berapa kendaraan yang lewat? 1000, kata Mang Sogo. 1000. Oh iya, 1000. Nah, 1000 itu kan ada yang motor, ada yang mobil, ada yang truk. Ini berapa gitu, beda gitu. Kita katakan 1000, misalnya satu ruas jalan 1000 kendaraan, itu bukan ini harus diuraikan lagi. Itulah kenapa kita perlu tahu tentang faktor satuan mobil penumpang SMP begitu, atau EMP, ekivalensi mobil penumpang. Karena itu akan menentukan
berapa kendaraan yang lewat. Misalnya kalau mobil ini bisa melewatkan katakanlah 1000 kendaraan misalnya di sini. Tapi kalau yang lewat truk nggak bisa 1000 kendaraan lewat ke sini. Mungkin cuma 500 truk karena truk kan gede-gede. Apalagi kalau truk gandeng. Loh, pada saatnya kita sebutkan bisa 1000 kendaraan, pas truk lewat nggak bisa, nanti kita disalahin, gitu kan? Katanya bisa 1000, kok nggak bisa? Iya, bapak bawanya truk gitu, coba bawa motor, gitu. Mungkin bukan hanya 1000, 4000 kali bisa lewat motor, gitu kan? Nah, gitulah kita perlu membedakan atau memilah faktor satuan mobil penumpang, gitu, ekivalensi mobil penumpang. Nah, gitu. Nah, di manual kita kan udah punya kaji kapasitas jalan Indonesia. Dulu MKJI, manual kapasitas jalan Indonesia, itu tahun 97. Dan dia kalau nggak salah ngambil sampelnya di 20 kota di Indonesia begitu. Terus dijadikan standar. Standar itu maksudnya untuk memudahkan. Faktor SMP-nya mobil segini loh, motor segini loh, gitu. Dan itu diupdate terus sama ini departemen Kim Praswil gitu, Bina Marga gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan. Tapi itu kalau kita ngeliat bukunya, kalau nggak salah 300 lebih halaman gitu. Saya lebih seneng menjelaskan ke teman-teman ininya, prinsip dasarnya. Kalau kita prinsip dasarnya udah paham, maka walaupun setebal apapun tuh buku, kita bakal mudah untuk step by step mengertinya gitu. Kalau pemahaman dasarnya kita nggak ngerti, kita jangankan buku yang tebal, buku yang tipis aja kita susah begitu ya. Prinsip dasarnya begini teman-teman nih ya. Misalnya ini satu ruas jalan. Misalnya motor itu kan segini, katakanlah gini, motor segini. Ini kelihatan kan? Motor segini. Nah, motor itu kecil. Nah, kalau mobil tuh segini gitu. Nah, kalau bus besar, misalnya bus ada bus sedang, ada bus besar gitu ya. Bus besar ini mobil ukuran sedan, Jeep gitu. Ini sama lah ini. Ini bus sedang kan lebih besar dari ini gitu. Ada lagi bus besar. Ada truk juga sama, ada truk sedang, ada truk besar, ada truk gandengan gitu. Itulah dipisah, begitu dipilah. Begitu. Untuk mudahnya di manual kita sama, mau di Ausroad, mau standar American USHCM gitu ya, US Highway Capacity Manual, mau Indonesian Capacity Manual, sama, dia dipilah, dimudahkan dengan standar ini ekivalensi mobil penumpang begitu. Jadi ketika kita mengatakan tadi satu ruas jalan bisa melewatkan 1000 kendaraan. 1000 kendaraan maksudnya 1000 kendaraan kendaraan mobil penumpang kayak mobil sedan, mobil Jimmy, mobil Xenia kayak gitu. Ini 1000 kendaraan begitu. Yang dimaksud 1000 itu gitu loh. Nah, ini dianggap ekivalensi yang ukuran dasarnya segini gitu. Nah, kalau mobil satu, kira-kira motor berapa gitu. Nah, nanti dihitung pakai statistik, sama MKJI, kaji itu juga pakai statistik gitu, dihitung, diperkirakan. Dasar utamanya adalah dimensi gitu, dimensi ukurannya. Jadi dimensi dan kecepatan gitu, kecepatan masing-masing ini gitu kan. Kalau mobil kan kecepatannya kira-kira segitulah gitu. Motor bisa lebih cepat, bisa tergantung kondisi macet atau enggaknya kan gitu. Kalau di jalan tol ya kencengan mobil kan kapasitas kecepatannya bisa sampai 250 gitu kan. Motor mana ada pakai 250, ya jatuh kelenger gitu. Kalau truk mungkin lebih lambat, bus lebih lambat begitu. Jadi dua ukuran ini yang jadi faktor IMP atau faktor SMP-nya gitu. Nah, ini dengan melihat ini aja, kita ngelihat gini aja, kita udah bisa memperkirakan kan gitu. Kalau ini si mobil penumpang seukuran mobil sedan, mobil Jeep, Xenia, Avanza, Fortuner, apalah itu, X-Trail misalnya gitu. Ini adalah satu, kira-kira motor berapa? Ya mungkin kira-kira setengahnya gitu kan. Kalau di MKJI sekitar 0,4 gitu.
Kalau ini mobil bus berapa? 1,2 misalnya gitu. Kemudian mobil yang ini lebih besar lagi, truk gandeng 1,3 misalnya, misal gitu. Karena kalau saya sih dulu belajar waktu saya kan produk lama nih, produk lulus tahun 9 sebelum tahun 2000 saya udah lulus belajar lalu lintas. Jadi memudahkannya dia begini. Nih begini ya teman-teman pemilahannya ya, supaya teman-teman gampang menjelaskannya. Pertama itu ini light vehicle LV, saya ringan LV ya, kendaraan ringan gitu. Kemudian kendaraan sedang, kendaraan berat, sama kendaraan tidak bermotor. Tidak bermotor itu bisa sepeda, kemudian beca, andong gitu. Yang kendaraan pada umumnya cuman diklasifikasikan ini sama yang ini yang motorcycle, satu lagi satu lagi motorcycle, MC di sini motorcycle karena ini masuk sepeda dan sebagainya kan unmotorcycle ini yang ini jadi 4 gitu. Kita memudahkannya ya kira-kira gini. LV itu 1, kendaraan sedang misalnya 0,8 misalnya, sorry bukan 0,8, 1,2 misal, ini misal angka aja 1,2. Kendaraan berat misalnya 1,3, kendaraan tidak bermotor 0,8 misal ini ya gitu. Kalau motorcycle misalnya 0,4 gitu. Kita motorcycle di kita sama di luar negeri beda gitu. Coba aja teman-teman tanya sama teman-teman yang di Jepang gitu. Di Jepang itu kayak di Inggris, di Amerika sama, motor sama mobil itu satuan mobil penumpangnya hampir sama-sama satu. Kenapa? Karena ketika dia beriringan mau ini misalnya di belakang teman-teman bawa motor nih, di depan ada mobil, mau gimana juga nggak bakalan nyiap. Dia sama gitu, dia ngikutin aja. Mereka tuh sopan santunnya dan kesadarannya udah sangat tinggi. Jadi siapa yang duluan ya duluan, dihormati untuk duluan. Kalau kita kan senangnya duluan. Bodoh amat sih tuh mau siapa kek, gue pikirin gue duluan nih gitu kan, gue bisa duluan, gue bisa selap-selip gitu. Kalau di kita begitu, kenali budaya kita beda gitu kan. Kalau di luar memang motorcycle itu dengan light vehicle, dengan motor ini dengan kendaraan ringan itu hampir sama, dia 0,4 mungkin 0,9 gitu, hampir sama karena memang perilaku mengemudinya beda gitu. Ada 2 tadi kita ingat ya, dimensi sama kecepatan. Walaupun dia dimensinya lebih kecil tapi dia kecepatannya tetap mengikuti kecepatan yang di depannya gitu. Saya ada ingat teman saya kan kuliah di Jepang waktu S3 itu, selama di Jepang itu dia kan bawa mobil jelek karena dia beli mobil yang murah gitu. Di depannya itu mobil-mobil yang bagus gitu, di belakang dia mobil-mobil bagus. Sebenarnya dia udah berusaha optimum gitu kecepatannya, katakanlah 80, yang belakang mau 120 juga bisa, tapi enggak. Mau di jalan tol, jalan biasa juga terus aja antri gitu. Kalau di kita kejadiannya berbeda begitu. Itu yang teman-teman pahami. Jadi untuk satuan mobil penumpang kira-kira begitu ya gitu. Nah, untuk pembaharuannya, karena sepengetahuan saya kapasitas jalan Indonesia sendiri itu diupdate terus gitu, dari tahun 97, tahun 2000, sekarang udah tahun 2023, dirubah terus. Mungkin angka-angkanya itu berubah gitu. Nanti lihat aja di link yang saya sharingkan untuk manual kapasitas jalan Indonesia. Teman-teman silakan download begitu. Cuman teman-teman paham kan? Kalau di kita gini, pembedaan untuk ekivalensi mobil penumpang antara masing-masing kendaraan itu kira-kira seperti ini gitu. Untuk kita merujuknya ke manual gitu, manual yang ada gitu. Nah, sebagai bonus saya mau sampaikan bahwa kita sendiri bisa ngitung satuan mobil penumpang sendiri. Kalau kita nggak percaya ke manual, kita bisa ngitung sendiri. Pakai apa? Pakai regresi linier berganda begitu caranya.
teman-teman perlu belajar statistik untuk bagian itu ya, regresi linear. Jadi kalau teman-teman pengen ngitung IMP atau SMP sendiri, silahkan. Caranya begini, caranya teman-teman pelajari tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda itu kan rumus umumnya begini, Y sama dengan A plus B X1 plus C X2 plus sampai Zn Xn sampai ke berapa gitu. Itu tergantung kita memilahnya. Kalau kita tadi memilah kendaraan hanya 4, misalnya ada light vehicle, kemudian kendaraan sedang, kendaraan berat, unmotorcycle, sama motor, berarti kan cuma 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 jadi X-nya itu sampai 5, N-nya sama dengan sampai 5 gitu. Nanti dapat misalnya persamaannya jadi begini, Y-nya sama dengan 2000, misal dapatnya ya, BX1 sama dengan Y sama dengan 2000 ditambah misalnya 1,2 X1 plus 1,3 X2 plus 1, 2, 3, 4 sampai misalnya plus sampai 0,8 X5 misalnya gitu. Nah, angka-angka ini, angka 2000 ini konstanta adalah konstanta untuk light vehicle. Jadi ini dihilangkan. Kita anggap itu adalah nilai kendaraan yang bisa dilewatkan untuk kendaraan ringannya, light vehicle-nya segini. Dia kan jadi ukuran gitu. Kemudian yang 1,2 ini adalah faktor SMP-nya, ekivalensi mobil penumpangnya. Untuk misalnya X1 apa? X1 itu kendaraan sedang. Berarti SMP-nya kendaraan sedang sama dengan 1,2 begitu, dan seterusnya. Kendaraan berapa dapatnya 1,3 dan seterusnya. Angka-angka ini itu kita dapatkan setelah kita menurunkan data survei kita, yang data kita survei kita manual traffic counting yang teman-teman udah pelajari sebelumnya ya, ada di video juga saya juga tentang survei traffic counting. Nanti itu diklasifikasikan per kendaraan, kemudian kita turunkan dan dijadikan rumus regresi linear berganda. Nanti dapatnya ini. Dengan cara itu kita bisa dapat faktor SMP sendiri untuk cross checknya, kira-kira begitu. Itu pusing kan? Kalau nggak pusing belum belajar. Kira-kira begitu. Saya udah mempelajari ini udah lama sih, udah hampir 30 tahun. Jadi udah ngelotok. Cuman yang gampang, kalau yang susah mah saya belajar lagi gitu. Jadi begitu kira-kira teman-teman yang teman-teman pelajari ya. Silakan dibuka untuk gampangnya faktor IMP berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia yang teman-teman bisa download di deskripsi video ini gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Mau ditanyakan di kelas silakan, monggo. Mau ditanyakan di sini juga ya, kali bisa dibantuin sama Mang Sogo, saya jawab gitu. Om Jakra bantuin saya gitu. Kenapa? Apa lagi yang mau ditanyain? Mau ngeliat ini kaos saya? Nih, ini tulisannya apa? Nih, tulis, silakan sok tulis, baca. Lebih jelasnya ini mungkin di belakang. Kelihatan nggak ini? Nah, silakan tuh. Kelihatan nggak? Nah, gitu ya teman-teman. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar, karena kita kewajiban loh, belajar itu kewajiban, bukan saya yang mewajibkan, Tuhan yang mewajibkan kita untuk selalu terus belajar gitu. Iya, jadi untuk memflashback kembali, teman-teman udah dari video-video sebelumnya, teman-teman udah bisa menentukan suatu ruas jalan itu bagus atau enggak gitu. Kalau enggak bagus ya diperbaiki gitu. Kalau ruas jalannya banyak, misalnya ruas jalannya kita yang mau diperbaiki itu ada 10 ruas jalan sebetulnya gitu kan. Ada jalan Sudirman, ada jalan Arif Rahman Hakim, ada jalan apa gitu kan, ada 10. Nah, kita lihat gitu, analoginya kayak analogi gelas. Misalnya kalau Q per C-nya ini 0,8. Ini 0,5. Ini 0,7, tapi ada lagi ini 0,9. Mana prioritasnya gitu. Sementara dana kita terbatas, uang kita terbatas gitu. Kita jangan salah loh, kondisi kita itu anggaran negara itu sampai sekarang terbatas. Kita tuh yang gede itu utang gitu. Dan perlu teman-teman tahu bahwa
negara kita adalah negara berkembang. Kalau kata teman-teman yang di luar negeri, mungkin di negara maju kita disebutnya negara berkembang. Negara berkembang itu identik dengan negara miskin loh. Nggak apa-apa kita akui bahwa kita negara miskin, sehingga kita bisa tahu bahwa kita tuh harus memperbaiki bagian mana gitu. Jangan kita berpikiran bahwa kita tuh negara kaya, enggak, kaya utang aja gitu. Jadi mari kita bersama-sama terus meningkatkan diri kita sehingga kita bisa ngejar ketinggalan kita gitu. Jadi kalau untuk case ini ya yang ini kan yang bisa diperbaiki gitu, yang segera diperbaiki, harus segera diperbaiki. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjelang Jumatan. Awesome.